Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Begini komentar Bagnaia jika Marquez naik ke tim pabrikan Ducati. Pabrikan Italia, Ducati belum memutuskan pembalap kedua di tim pabrikan mereka untuk tahun 2025 dan 2026. Mereka baru mengamankan satu pembalap, Francisco Bagnaia. Sekarang mereka sedang mempertimbangkan rekan setim baru rider asal Turin itu. Ada tiga nama favorit yang bisa menjadi pilihan menarik bagi pabrikan Bologna: Jorge Martin, Enea Bastianini dan Marc Marquez. Marquez muncul sebagai pilihan setelah pindah ke Gresini Racing. Dia menjadi pembalap satelit Ducati terbaik sementara ini, mengalahkan semua pengguna GP23 lainnya. Performa Marquez telah memikat hati para petinggi Ducati. Lalu bagaimana komentar Bagnaia jika dipasangkan dengan Marquez sebagai tandem mulai tahun depan? Saya tidak tahu, kata Bagnaia ditanya tentang kemungkinan Marquez gabung tim pabrikan Ducati, seperti diwartakan motorsport.com edisi Spanyol. Marc berasal dari 12 tahun di tim Honda dan saya yakin dia bisa memberikan kontribusi sesuatu untuk tim resmi seperti Ducati, tapi saat ini kami sangat kompetitif, jelas Bagnaia lebih lanjut. Kami memperhatikan setiap detail, kami memperhatikannya pada level yang sangat tinggi, sehingga Marquez akan beradaptasi dengan baik dengan situasi tersebut, seru Bagnaia tentang kemungkinan Marquez menjadi rekan setim barunya di tim pabrikan Ducati. Ducati sendiri mengatakan mereka tidak terburu-buru untuk memutuskan siapa yang akan menjadi tandem Bagnaia, karena mereka berada dalam situasi yang baik dengan banyak pilihan potensial. Lorenzo keluarkan peringatan, Marquez akan semakin berbahaya pakai Ducati. Pembalap Spanyol, Marc Marquez mengawali musim 2024 dengan kecepatan yang sangat baik. Namun baru mendapat hasil setelah seri keempat di Jerez. Rider satelit Gresini Racing itu sudah melaju kencang dengan Ducati sejak di Qatar, namun gagal finish di Portugal dan Amerika Serikat. Kini dia telah memetik hasilnya di Jerez dengan naik podium kedua, nyaris keluar sebagai pemenang. Mantan rekan setimnya di Repsol Honda, Jorge Lorenzo yang sudah pensiun, kini bekerja sebagai komentator di DAZN Spanyol. Lorenzo mengomentari situasi terkini Marquez yang semakin nyaman dengan motornya, dia telah menguasai Ducati sepenuhnya dan akan semakin berbahaya. Saya pikir dia, Marquez akan melangkah lebih jauh lagi. Sudah sejak di Austin jika tak terjatuh dalam balapan itu tidak terjadi, dia bisa saja bercita-cita untuk naik podium dan meraihnya di sana, di sirkuit favoritnya, tapi itu, crash, harus terjadi, kata Lorenzo mengomentari situasi Marquez. Jadilah di Jerez, sirkuit yang biasanya kurang bagus karena sangat beraliran kanan. Tapi saya beritahu Anda, pengalaman yang dia peroleh secara bertahap, bahkan dengan motor GP23, yang pada prinsipnya, berada dalam kondisi yang lebih rendah dari motor GP24 Martin dan Bagnaia, seru Lorenzo menambahkan. Dia sudah menunjukkan taringnya dan berkata, saya di sini dan sekarang bersiap-siap karena ketika saya mengendalikan motor itu sepenuhnya, saya akan melaju lebih cepat, demikian Lorenzo menilai. Balapan berikutnya akan berlangsung di Le Mans, Prancis, seri yang sangat penting untuk mengonfirmasi kecepatan dan performa Marquez. Setelah podium kedua di Jerez, menarik melihat apa yang bisa dilakukan Marquez selanjutnya. Marini satu-satunya pembalap tanpa poin MotoGP 2024. Pembalap Italia, Luca Marini menjadi satu-satunya pembalap reguler MotoGP yang belum mencetak poin di papan klasemen setelah 4 seri. Marini selalu finish terakhir di Qatar, Portugal, AS dan terbaru di Spanyol. Di balapan utama MotoGP Spanyol dia sedikit dekat dengan zona poin ketika menyelesaikan balapan di urutan ke-17, namun itu masih belum cukup. Walau sedang menjalani momen yang sangat sulit, tapi Marini masih tetap optimis dan yakin Honda bisa bangkit, dia melihat program jangka panjang. Masalah besar yang dihadapi Honda tentu tidak akan selesai dalam waktu singkat, karena itu dia tetap percaya diri. Itu adalah balapan yang sangat sulit, akui Marini sebagaimana rilis resmi HRC. Pada awalnya saya meluncurkannya dengan baik tapi kemudian ada banyak kontak di belakang dan kami mengalami beberapa kerusakan, sambung Marini. Ketika saya mencoba menemukan ritme saya jauh lebih lambat dari yang saya perkirakan dan jarak dengan Joan Mir terlalu besar, serunya. Kami perlu memahaminya dan untungnya kami menjalani tes besok. Ini penting tidak hanya untuk masa depan tapi juga untuk balapan berikutnya. Tentu saja Joan melakukan balapan dengan baik, namun kami masih jauh, demikian Marini menjelaskan situasinya.
Rekan setimnya, Joan Mir meraih hasil yang cukup baik di Jerez dengan finish ke-12. Kami harus puas dengan apa yang kami capai hari ini. Dari awal akhir pekan hingga saat ini kami sudah mampu meningkat, dan saya sangat harus mengucapkan terima kasih kepada tim saya atas kerja mereka dalam membantu kami mencapai kemajuan ini, seru Mir setelah balapan utama di Jerez. Hari ini saya mampu menjalani balapan dengan solid, saya pikir mencapai yang terbaik yang saya bisa dengan paket yang kami miliki saat ini. Tentu saja, kesenjangannya masih sangat besar dan kami harus terus bekerja tetapi besok, Senin, kami akan menjalani ujian. Saya tak sabar untuk mencoba apa yang kami miliki untuk memahami langkah selanjutnya, demikian Mir yang mengakhiri Grand Prix Spanyol dengan cukup senang. Setelah 4 seri berlalu, Mir telah mengamankan total 12 poin dan berada di posisi ke-15 klasemen sementara. Sayangnya, Marini masih menjadi satu-satunya pembalap regular tanpa poin. Momen Valentino Rossi buang muka ketika Marc Marquez joget di podium usai MotoGP Spanyol 2024. Seri keempat MotoGP 2024 di sirkuit Jerez Angel Nieto, Jerez de la Frontera, Spanyol, telah selesai digelar Minggu tanggal 28 April tahun 2024 malam WIB. Francisco Bagnaia tampil sebagai pemenang balapan. Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses menahan gempuran Marquez dalam 5 putaran terakhir. Bagnaia meraih kemenangan keduanya musim ini setelah di GP Qatar pada Maret tahun 2024. Posisi 3 ditempati Marco Bezzecchi. Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu langsung mendapat salam hangat dari sang bos, Valentino Rossi, di Parc Ferme. The Doctor memang hadir di sirkuit Jerez Angel Nieto untuk mendampingi timnya. Ia pun terlihat warawiri baik di pinggir lintasan, Parc Ferme, hingga perayaan podium. Hal menarik terjadi di Parc Ferme. Rossi dan Marquez berdiri tidak jauh satu sama lain tetapi masing-masing cuek bebek serta enggan bertegur sapa. Tak hanya itu, momen menarik lainnya terjadi saat proses penyerahan piala. Rossi berdiri tepat di bawah podium untuk melihat dua anak didiknya, Bagnaia dan Bezzecchi. Awalnya, Rossi begitu senang melihat kedua pembalap itu berdiri di podium. Senyum merekah di wajah pria asal Italia itu. Tak lama, Rossi malah menyingkir dari podium ketika melihat Marquez berdiri bersama kedua anak didiknya. Apalagi, The Baby Alien tampak begitu senang dan berjoget-joget di panggung. Aksi Rossi itu seperti menunjukkan masih ada dendam dan friksi dengan Marquez. Namun, hal tersebut justru menjadi bumbu-bumbu penyedap gelaran MotoGP. Bezzecchi akui podium MotoGP Jerez berkat bantuan Rossi. Tim satelit Pertamina Enduro VR46 Racing tidak mengawali musim MotoGP 2024 dengan baik. Baru hingga seri keempat di Jerez mereka berhasil naik podium. Kesulitan di awal musim diamai kedua pembalap mereka, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Namun akhirnya Bezzecchi berhasil naik podium di Jerez, bertepatan dengan kehadiran sang bos, Valentino Rossi yang memantau langsung ke sirkuit. Bezzecchi mengatakan bahwa Rossi selalu ada dan membantu di saat-saat sulit. Podium di Jerez adalah gabungan dari semua usaha dari tim dan Rossi. Saya pikir ini adalah kombinasi dari segalanya, kata Bezzecchi usai balapan, seperti dimuat Crash.net. Orang-orang saya melakukan pekerjaan dengan baik dari awal tahun hingga hari ini. Saya juga mencoba beradaptasi dan sulit bagi saya untuk terbiasa dengan motor baru ini. Dibandingkan tahun lalu, ini berbeda dalam hal yang sulit bagi saya, akui Bezzecchi. Saya tidak percaya diri dengan bagian depan motor dan ketika Anda kehilangan kepercayaan diri dengan bagian depan, itu sangat sulit, keluhnya. Kehadiran dan masukan dari Rossi juga sangat penting dan membantu. Jadi itu adalah kombinasi, tapi yang pasti, Vel memberi saya banyak nasihat selama periode ini dan senang rasanya memiliki dia di sini. Terutama di awal, dia banyak membantu saya. Tapi menurut saya ini adalah gabungan dari segalanya, demikian Bezzecchi menerangkan. Balapan berikutnya akan berlangsung di Le Mans, Prancis pada tanggal 12 Mei mendatang.